Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayana Sabiartono dan di sini saya akan mereview game untuk mata kuliah pengenalan desain game. Yang pertama di sini saya akan mereview game Albion Online. Game ini rilis di tanggal 17 Juli 2017 dengan developer, desainer dan publishernya dari Sandbox Interactive. Lalu mode dari game ini adalah multiplayer video game yang bisa dimainkan di berbagai platform seperti Android, macOS, Microsoft Windows, Linux, iOS, serta Classic macOS. Nah, di sini ada gameplay dari Albion Online itu sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini saya memainkan solo mode ya atau solo player untuk menjelajahi Dungeon. Nah, nanti saya akan perlihatkan juga beberapa satu mode lagi di Email Beyond Online setelah video yang satu ini. Nah, di sini tuh saya bermain melawan komputer gitu ya, teman-teman semua. Dan di sini kalian juga bisa lihat di sebelah kanan itu ada skill untuk setiap item, setiap equip yang saya setiap apa ini? Setiap gear yang saya saya pakai gitu ya. Di sini saya memakai gear layaknya seorang assassin yang membunuh gitu. Nah, di sini saya juga bisa menghilang gitu ya, teman-teman semua. Nah, lalu di mode yang kedua ini saya ada pertama kali party ya, ikut party. Di sini ada sekitar 17 orang dengan maksimal jumlah party player itu ada 20 orangan. Nah, ini termasuk party yang kecil ya. Sebenarnya ini karena di sini saya bermain di yellow zone di mana zona ini masih cukup aman gitu. Biasanya kalau kita party itu party di red zone ya, itu partinya bisa lebih besar dari ini gitu. Bisa sampai 3 party atau 4 mungkin, dan satu partinya itu full untuk 20 orang. Jadi ya kita bermain sekitar 60 orang melawan party musuh yang jumlahnya mungkin sama atau lebih atau kurang. Nah, seperti itu. Oke, alasan saya menyukai game ini yang pertama adalah unik dan seru karena saya baru pertama kali menemukan game yang bisa party sebanyak itu. Terus juga menurut saya ini game yang belum pernah saya mainkan dari game-game yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Lalu juga yang kedua, ini game yang berfokus pada komunitas yang besar. Nah, di sini saya benar-benar menemukan komunitas game yang luar biasa gitu ya. Makanya saya baru kali ini nemu game kayak gini gitu. Nah, yang ketiga, teman saya saat pandemi. Nah, ini tuh sebenarnya ketika pandemi online itu, ketika kuliah online dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ada teman-teman dari komunitas ini yang saling berbagi cara dan juga saling bermain bersama gitu, membentuk party dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ini ada jual beli item seperti dunia nyata. Nah, di game ini yang unik adalah eh, ketika kita membeli item atau membuat item lalu kita jual atau beli, ini bergantung dengan supply dan demand dari barang tersebut. Apakah barang tersebut langka ataukah banyak stoknya, itu mempengaruhi banget untuk harganya. Lalu yang kelima ada art dan soundnya mantep banget. Nah, di sini karena saya memainkan dengan grafik yang rata kiri ya, nggak seperti orang-orang yang punya komputer dengan spek yang lebih gitu ya. Kalau kita coba di rata kanan, sebenarnya saya pernah nyoba tapi langsung nggak kuat gitu. Nah, itu tuh kualitasnya benar-benar mantap gitu. Apalagi soundnya juga pertarungan apa namanya suara pedang atau suara kuda itu benar-benar kerasa keren gitu sih menurut aku. Nah, yang terakhir itu ada
bersih. Nah, di sini tuh nggak ada cheater ya kalau saya lihat lihat sejauh ini. Lalu juga pemainnya tuh nggak pernah toxic dan saling support gitu. Kalau misalnya ada yang kekurangan item atau ada yang apapun lah yang butuh bantuan gitu, pasti ada teman-teman dari komunitas yang ikut membantu. Dan biasanya di komunitas itu kita fokusnya ke, ada komunitas kan di situ mapnya ada banyak ya. Biasanya untuk satu kota, nah itu komunitasnya ada satu kota atau satu guild gitu. Nah mungkin bisa berteman di situ sih. Nah lalu untuk genrenya sendiri, ini ada MMO, RPG ya, atau Massively Multiplayer Online Role Playing Game, lalu juga Open World, Free to Play, terus juga non-linear gameplay, lalu ada Massive Multiplayer. Selanjutnya untuk target audiens sendiri, ini untuk umur 12 tahun ke atas. Nah untuk formal elemen dari game ini, yang pertama playersnya itu ada 3 yang menurut saya, yaitu yang pertama tim kompetitif, single player versus game, dan player versus player, dimana tim kompetitif ini bisa kita lihat kalau kita battle di arena atau battle di satu dungeon 5 versus 5. Nah untuk single player versus game ini kita bisa seperti yang awal tadi ya, saya di dungeon, saya bermain solo, saya sendirian di satu dungeon dan melawan musuh-musuh yang muncul dari game atau NPC gitu. Lalu yang terakhir player versus player, di mana setiap player ini punya hak untuk melakukan duel gitu, melawan player lain. Jadi saya bisa melawan player yang lainnya gitu ya. Untuk objektifnya sendiri di sini untuk memenangkan permainan tentunya. Nah ini tuh mengalahkan musuh ini baik komputer ataupun player. Nah di Albion Online sendiri sebenarnya tujuannya hanya itu sih. Tapi karena ada berbagai mode, nah ini yang membuat game ini menjadi menarik menurut saya. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama ada starting action, ini membuat karakter yang akan dijadikan player. Nah, meskipun di Albion Online ini menganut sistem class ya, seperti ada tank, ada mage, ada archer, dan lain-lain, akan tetapi nggak ada sistem kelas independen, yaitu dimana hanya bisa menggunakan satu kelas dalam satu waktu. Nah di Albion ini yang unik adalah kita bisa menggunakan semua kelas di waktu yang bersamaan. Misal kita pedangnya menggunakan pedang atau senjata tank yang biasanya itu ada perisai dan palu atau dan lain sebagainya. Bajunya menggunakan baju mage, lalu topinya menggunakan topi archer, dan misalnya celana atau sepatunya menggunakan sepatu assassin. Nah itu bisa dikombinasikan seperti itu. Nah yang kedua ada progression of action. Nah di sini ketika kita klik kiri mouse, ini fungsinya untuk menggerakkan player. Lalu ada tombol key untuk skill 1, W untuk skill 2, E untuk skill 3, R untuk skill 4, dan A untuk menaiki tunggangan. Atau seperti tadi teman-teman bisa lihat ada kuda, ada hewan terbang, burung terbang gitu. Terus ada beruang, kutub utara, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada special action. Ini jika kita klik kiri mouse di bebatuan ya, atau di pegunungan atau di hutan atau di mana. Nah ini bisa menambang atau juga menghasilkan hasil tambang atau membuat kayu dan atau memancing dan lain sebagainya. Yang keempat ada resolving action. Ini untuk menyerang musuh dengan skill dan manuver-manuver menggunakan mouse. Lalu ada rules. Yang pertama, Albion Online memiliki berbagai mode dalam bertarung, yaitu duel, arena, faction war, dan guild war. Nah, yang kedua, pemain dapat membuat item seperti pedang, baju zirah, rumah, dan lain-lain sendiri, dan dapat menjualnya di market sesuai dengan prinsip ekonomi supply and demand. Lalu yang ketiga, pemain dapat berternak hewan. Yang keempat, pemain yang mati di zona merah akan kehilangan segala itemnya. Nah di Albion ini kehidupan adalah hal yang sangat penting ya. Artinya jika teman-teman mati sekali dalam zona merah, maka semua item yang
teman-teman bawa akan hilang dan mengulang lagi dari awal. Nah, Albion tuh menerapkan prinsip yang bagaimanapun keadaannya, sesulit apapun kita nggak boleh mati. Nah ini nih di Albion Online bener-bener sangat unik banget. Walaupun nah dengan resiko ya, kalau kita mati maka semua item kita akan hilang. Itu sih yang sedikit menyedihkan. Resources. Nah di sini ada lives and health. Jika pemain kehabisan darah, maka pemain tersebut mati. Yang kedua ada currency. Di Albion Online sendiri ada dua, yaitu silver and gold. Lalu konflik di Albion Online ini opponents atau lawan. Pada Albion Online semua pemain di luar party dan di zona aman adalah lawan. Jadi di Albion ada 3 zona. Zona biru, zona kuning, dan zona merah. Zona aman adalah semua player tidak bisa saling bertarung kecuali duel. Zona kuning sama seperti tadi di Faction War, kita bisa party 20 orang atau lebih. Lalu yang zona merah adalah zona dimana semua player saling bunuh-membunuh. Seperti itu. Boundaries. Nah, terdapat dinding yang gak terlihat jika pemain berpindah antara map yang satu dengan map yang lain. Di Albion sendiri banyak banget mapnya, dengan kota-kotanya, dengan daerah-daerahnya mungkin ya, dengan kabupaten-kabupatennya gitu ya. Nah, di situ cukup banyak kelihatan dinding-dinding yang nggak bisa kita lewatin. Nah mungkin kayak gitu. Untuk outcome-nya sendiri pada Albion Online ini adalah sub elemen seperti ada event atau activity yang outcome-nya ditentukan. Biasanya outcome ini adalah kemenangan kelompok party tertentu, seperti tadi ya, tujuannya untuk memenangkan game. Nah yang kedua ini ada game Live or Die Zombie Survival Pro. Nah di sini adalah game kedua yang saya review, yang dirilis pada tanggal 3 Oktober 2018 dengan developer Not Phone Games. Lalu dengan platformnya adalah Android. Di sini teman-teman bisa lihat gameplaynya. Nah ini saya awal memainkan game ini gitu ya. Sebenarnya cukup kaget dengan gameplay ini, dan yang mungkin akan saya beritahukan di next slide gitu ya. Nah di sini saya mencoba memahami ini tuh gamenya ngapain dan gimana gitu. Nah oke, mungkin segitu aja untuk gameplay ini. Nah alasan saya nggak menyukai game ini, yang pertama gamenya kurang seru menurut saya. Menurut saya game ini nggak kurang menantang gitu ya untuk seperti yang game pertama itu sih. Nah yang kedua, ini tanggung banget, kurang horor. Kalau misalnya disebut horor enggak, kalau survival pun rasanya kurang gitu. Nah mungkin itu salah satu alasan saya juga nggak menyukai game ini. Yang ketiga, ini yang benar-benar bikin saya kaget gitu. Art promosinya itu nggak sama dengan gameplay. Jadi di art promosi itu, wah ini game udah kayak game triple A gitu ya menurut saya ya di promosinya. Lalu pas dimainin ternyata nggak sesuai ekspektasi yang diberikan sama promosi tersebut. Nah di sini saya agak kecewa di game ini sih. Nah itu juga salah satu alasan saya nggak menyukai game ini. Untuk genrenya sendiri ada adventure survival, lalu target audiensnya umur 12 tahun ke atas. Dan mungkin cukup sekian presentasi review games dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.